Sekarang yang dalam perkataan Yesus tersebut siapa dulu? Kan bukan diri dia. Kecuali kalau dia ngomong, Iya. jangan percaya sama aku, katanya, itu narasimu boleh. Ini kan jangan ada orang yang mengaku, jangan engkau percaya kalau ada orang yang mengaku Kristus. Bukan, Yesus. Kecuali dia mengaku, jangan engkau percaya kepadaku. Kalau memang demikian omongannya, itu boleh Abang bahas. Enggak, Yesus berpesan kepada muridnya di Bukit Zaitun. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun atau ada Yesus di dalam bilik, nasihat Yesus kepada mereka, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Itu loh Bang. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Kristen ini malah percaya? Iya, percaya kemana dulunya sekarang. Makanya saya bilang percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Kata Yesusnya jangan percaya, tapi Kristen kok malah percaya. Itu loh Bang. Di mana Anda dalilnya itu Bang? Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Terus siapa yang mengakui di padang gurun ketemu dengan Yesus? Paulus kan? Di mana dalilnya itu Bang? Kisah Para Rasul 9. Coba Abang nomor baca. Ketika Paulus kemudian menuju ke Damsyik, kemudian dia melihat ada cahaya, lalu kemudian Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Pesan Yesusnya, kalau ada yang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, Mesias di dalam bilik, jangan percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Paulus, kenapa kalian percaya? Tunjukkan dalilnya Bang. Tunjukkan dalilnya pas saat Yesus melarang dan pas saat Yesus mengaku. Tunjukkan dalilnya, gimana ya? Baca aja Bang, baca. Ada di Bible itu. Di Kisah Para Rasul 29 itu kita lihat dari data 22 dan seterusnya. Di Kisah Para Rasul 5 juga ada yang mengatakan itu, bahwasanya Paulus ini mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Itu Bang. Lalu saya ambil dulu kita bentar ya. Saya cek dulu. Iya, silakan. Menganu benar. Yang di YouTube suaranya bagus gak? Ada kresek gak teman-teman? Aman ya? Oh, alhamdulillah. Hei. Mati nih ya. Belum pidu sunat lari nih. Ayo teman-teman yang lain silakan naik. Minta permintaan. Halo saudara Tony. Halo Ton. Tony. Woi. Naik bukannya mau diskusi malah pingsan. Nah itu di sini kita diskusi. Masa ngurah jeka. Orang nggak mau naik diseret-seret naik, begitulah jadinya. Ayo teman-teman non muslim atau siapa Edis TV adakah di bawah, naiklah di sini dek.
Eh, saya ini boleh nanya, Mau boleh nanya? Boleh saja nanya sesuai dengan tema. kenapa di agama Muslim itu harus disunat sedangkan di Al-Quran tertulis? Pertanyaan saya, agamanya siapa? Agama abang ini agamanya apa? Katolik? Katolik. Pertanyaan yang sama nanti akan saya ajukan ya. Kenapa di dalam kitabmu ada perintah bersunat, tetapi kamu tidak bersunat? Iya. Oke? Iya kan? Ya. Di dalam Islam itu perintah bersunatnya ada di Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 ayat 123. Perintahnya di situ. Waduh, saya susah untuk buka data, Bang. Bukalah berarti bohong kamu. Betul kan aku bilang. Saya bantu, bisa saya bantu An-Nahl 123 ya, saya bantu. Iya. Boleh. Coba jawab dah. Saya bacakan ya, saya bacakan. Iya. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Enggak ada Bang Juma, enggak ada rupanya. Oh, gitu. Enggak ada. Gitu ya. Anda pernah dengar dalam bahasa Ibrani Brit Milah? Yang ditanyakan kawan itu tadi. Iya. Kalau Anda lihat di dalam pengajaran Abraham atau keturunan Ishak Yakub, ketika mereka mengatakan Brit itu dalam bahasa Ibrani namanya perjanjian. Milah itu perjanjian sunat. Jadi ketika dikatakan dalam Al-Quran Milah Abraham, berarti ajaran sunat Ibrahim. Jadi ketika ada perintah kemudian diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102 yang saya sebutkan tadi kepada saudara, maka itu jelas perintahnya adalah sunat. Karena bagi orang-orang Yahudi, milah itu sunat dalam bahasa Ibrani. Makanya Ajaran Bang Juma, ajaran bukan sunat. iya, perjanjian sunat itu namanya Brit Milah. Brit Milah itu perjanjian sunat Abraham, itu bahasa Ibrani. Nah, ketika dikatakan kemudian ikutlah kepada ajaran Milah Abraham, berarti perintahnya adalah sunatnya Abraham. Begitu saudara. Jadi ada perintah kan? Perintah sunat. Begini ya Bang Juma. Berarti dalam Al-Quran secara eksplisit tidak ada. Anda Loh, hanya melihat. Milah Abraham, itu perintah Milah Abraham artinya ikutilah sunat Abraham. Coba dulu. Coba dulu saya tanya dulu. Iya. Yes. Brit Milah itu artinya apa? Brit Milah itu artinya apa? Arti Brit Milah itu kan nggak sama dengan Milah Ibrahim. Enggak, Brit Milah itu apa artinya dulu? Itu dulu dong. Jawab itu dulu dong. Ya, oke. Apa Brit Milah? Itu kan perjanjian. Perjanjian apa? Ya, perjanjian Abraham, Brit Milah. Perjanjian tentang apa? Perjanjian tentang apa dengan Abraham? Ya, itu kalau kita lihat di Alkitab. Perjanjian apa? Dengan sunat. Ah, sunat. Ya udah, terus gimana? Ya udah, selesai. Hah? Di mana di Kok Al-Quran Anda dikatakan Brit Milah? Kok bertanya di mana dia kan tadi Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 perintah ikutilah milah Abraham, sunat Abraham. Kok jadi pikun? Anda sudah tahu Brit perjanjian, milah sunat. Di dalam Al-Quran perintahnya ikut milah. Artinya milahnya siapa? Milahnya Abraham. Apa itu maksudnya? Sunatnya Abraham. Masih nyangkal juga. Saya balik nanya dong, giliran saya.
Kenapa di dalam kitab saudara ada perintah sunat? Justru kenapa Anda tidak sunat? Di dalam perjanjian lama Abraham disuruh sunat, yaitu siapa? Keturunan dan budak-budaknya. Sementara saya ini kan orang Kristen, bukan keturunan Abraham dan bukan pula budaknya. Makanya saya tidak ikut dari situ. Begitu. Oke. Kalau begitu kalian bukan pengikut ajaran Abraham. Kami pengikut ajaran Yesus, Bang. Bukan Yesus sunat. Yesus sunat. Yesus tapi mengatakan, Yesus tidak ada menyuruh kami bersunat. siapa bilang? Siapa bilang? Tunjukkan, Bang. Tunjukkan. Kutanya dulu, siapa bilang seperti itu? Siapa bilang? Tidak ada perintah untuk bersunat. Kalau dari Yesus nggak ada. Kalau Yesus Mungkin maksud Anda Yesus yang datang kepada Paulus, barangkali. Waduh, ini berat kok Yesus yang datang kepada Paulus. Oh iya memang, karena yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada Maria itu adalah oknum yang berbeda. Ingat ya, Anda sudah mengakui bahwa di Kristen tidak ada perintah sunat. Karena Kristen itu katanya tidak pengikut Abraham. Oke, makasih Anda sudah mengakui itu. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mengikuti Yesus, Yesusnya mengatakan apa? Jangan kamu percaya kepada penyesat yang datang mengaku Mesias, datang mengaku Kristus. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus, kenapa Anda percaya? Kenapa saya percaya? Karena setelah itu Paulus disuruh menemui murid-murid Yesus. Perintahnya percaya atau jangan percaya? Perintahnya percaya kalau kepada Di Yesus. mana dalilnya? Nah, makanya Ayo. begini, kata Yesus. Tunggu. Roh yang datang kepada Di mana? kamu. Di mana dalilnya? Percaya kepada Kristus yang datang mengaku-ngaku. Di mana dalilnya? Iya, dalilnya percayalah kepada aku, kata Yesus. Yang datang itu kan Yesus. Percaya Makanya kepada aku. Hei, Yesusnya mengatakan, kalau ada yang datang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Yang saya tanya, mana dalilnya perintah percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Dalil, silakan. Anda butuh dalil. Oke, saya carikan dalil yang silakan. Yesus berkata, percayalah kepadaku, kata Yesus. Kalau kepada Yesus percaya, iya memang kok jadi Paulus ente ini. Yang saya tanya, di mana perintah Yesus kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, percayalah. Kan perintahnya jangan percaya, tapi Anda merubahnya percayalah. Kita bahas dulu yang Anda katakan jangan percaya itu di ayat mana, kita bahas. Ayo. Oh, nggak tahu ayatnya, bagaimana mau paham? Enggak tahu saya, karena Anda salah mengerti di situ. Dalilnya di Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. ayat 23 sampai 26 ya. Oke, siap. Oke, di ayat 23 dong. Ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Kristus ada di sini atau Kristus ada di sana, janganlah kamu percaya. Nah, perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya jelas, karena di situ mereka menunjukkan kekuasaan Allah sendiri. Buktinya Paulus sembuhkan. Perintahnya percaya atau jangan percaya? Perintahnya percaya atau jangan percaya? Perintahnya jangan percaya. Pertanyaan saya. Seperti begini Bang Juma. Pertanyaan saya. Anda sekarang, kalau Anda mengaku jangan Anda percaya. Saya akan percaya begitu. Ya sekarang bukan saat sekarang, saat itu bukan saat sekarang. Yesus mengatakan akan datang kepadamu
Kepada siapa? Orang yang datang kepada Yesus di Bukit Zaitun, yaitu murid-muridnya. Perintahnya jangan percaya. Kamu percaya kan? Nah itu dia. Makanya kamu itu tidak percaya kepada Yesus anak Maria. Kau mengikuti Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Kristus. Berarti Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus, Yesus Kristus. Perintah Yesus, percaya atau jangan percaya? Ya, saudara Zuma, begini. Itu maksudnya Anda tahu apa? Yang mengaku Kristus, bukan roh yang datang. Bukan mengaku Kristus, Cahayu. Kamu baca, Anda sendiri yang mengatakan. Jadi apabila ada orang yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya orang itu. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di gurun. Kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Menyuruh jangan percaya terhadap orang yang mengaku Kristus. Jangan percaya Terhadap orang yang mengaku Kristus. Begitu. Oh bukan, terhadap orang yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Jangan kau pelintir dalilnya, tidak bagus. Iya, Sedangkan Bible karena ada yang mengaku dia Kristus, makanya Yesus. Kata Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, katanya jangan percaya terhadap orang yang mengaku. Kenapa melarang percaya? Apa sebabnya melarang percaya? Karena nanti disesatkan. Karena sebab yang datang itu kepada orang itu Yesus asli atau Yesus palsu? Terhadap orang yang mengaku dirinya Yesus ya palsu dong. Kalau dia palsu. Berarti yang ditemui Paulus ini siapa? Palsu atau asli? Itu bukan palsu, itu asli karena itu datang perintahnya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus. Karena yang datang kepada orang tersebut pasti palsu, bukan aku. Berarti yang datang kepada Paulus asli atau palsu? Berat memang, berat. Udah kamu buktikan bukan? Bahwa Kristus itu ada dua minimal. Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat, waspadalah kepada Yesus palsu. Ayo, perintahnya apabila ada orang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jika ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu pesan Yesus. Kenapa jangan percaya? Karena yang datang kepada orang tersebut bukan aku. Itu penyesat yang ngaku-ngaku aku. Maka orang yang datang mengajarkan bertemu dengan Kristus pun adalah nabi palsu. Kristus yang datang padanya adalah Kristus palsu, dan dia akan menjadi utusan dari Kristus palsu itu untuk menyesatkan banyak orang. Maka orang ini yang bertemu dengan Kristus palsu ini adalah nabinya Kristus palsu. Cuma gini ya, apakah ajaran Paulus ini sekarang gini? Kalau memang itu Kristus yang palsu, apakah ajaran Paulus ini bertentangan dengan yang diajarkan Yesus? Saudara, Paulus ini bukan masalah bertentangan, tidak bertentangan. Bukan masalah bertentangan atau tidak bertentangan. Masalahnya jangan percaya. Bukan masalah bertentangan atau tidak, jangan percaya. Masalah pertentangan atau tidak itu urusan kedua, dan saya bisa buktikan kepadamu bahwa itu bertentangan.
Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengaku, aku diutus kepada bangsa Romawi. Bertentangan. Yesus mengajarkan satu Tuhan, Paulus mengajarkan 3 Tuhan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan jangan sunat. Yesus mengajarkan agar menjadi Yahudi, Paulus mengajarkan agar menjadi Kristus, pengikut Kristus, yaitu Kristen. Yesus mengajarkan kemudian jangan makan babi, Paulus mengajarkan semuanya halal. Yesus mengajarkan Sabat, Paulus mengajarkan Minggu. Yesus mengajarkan Taurat, Paulus mengajarkan Roma, Filipi, Kaliki, Kalulku, Padale, Padarang, namakan semua. Bertentangan semuanya. Tapi bukan itu yang sedang kita bahas. Kita sedang membahas Kristus palsu. Yang jadi materi di sini, jangan percaya atau percaya. Itu dulu. Karena kapan kamu percaya, kamu akan disesatkan. Bagaimana cara dia menyesatkan? Ia menampilkan seakan-akan dia yang datang kepadanya adalah Yesus beneran. Seakan-akan ajarannya itu adalah betul. Jangan kau begini, jangan kau begitu. Wah, manis sekali. Tapi ajarannya menyesatkan. Itu dulu poinnya, saudara. Yesus mengajarkan, jangan percaya, kan? Betul? Betul, sangat. Nah, terus kenapa kamu percaya? Oke. Sebab di sini di ayat 24 dikatakan begini, saudara jemaat. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi di sini yang datang mengakui Yesus itu akan menyesatkan. Yes. Bagaimana dia menyesatkan? Mengatakan Yesus itu tidak disalib, mengatakan Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Berarti Itu Petrus adalah dong. penyesatan, begitu. Berarti Petrus dong. Berarti Petrus dong. Petrus Karena mengatakan Yesus disalib. Oh enggak, Petrus sabar kamu, sabar. Khotbah Petrus mengatakan bahwasanya nubuat Daud, Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim, jasadnya tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Itu kata Petrus. Berarti ada yang tidak mati karena tidak mengalami kematian. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32. Oke, tidak mengalami kematian, tidak binasa. Udah, bukan di situ bahasan kita. Bahasan kita adalah percaya atau jangan percaya. Saya ingin menggali dari Anda, kenapa Anda membantah Yesus? Ketika Yesus mengatakan jangan percaya, kenapa justru Anda percaya? Apa jawaban saudara? Oh, karena yang datang kepada Paulus adalah mengajarkan kebenaran. Hah? Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan percayalah kepadaku, kata Yesus. Iya, kepada Yesus. Ketika aku berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus, ketika Yesus berkata, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apa yang Anda lakukan kalau Anda percaya kepada Yesus? Percaya atau jangan percaya kepada yang datang kepada Paulus? Percaya. Ya, kan perintahnya jangan percaya. Iya. Di situ kan tidak ada orang yang mengaku-ngaku dirinya Yesus. Di situ ada. Lalu yang datang kepada Paulus berkata, akulah Yesus Kristus yang kau niaya. Itu siapa? Ya, itu datang dalam kemuliaannya. Lu nenekmu kiper. Enggak ada itu. Enggak ada. Itu karanganmu. Perintahnya jangan percaya, kan? Terhadap orang yang mengaku Kristus, yang datang kepada roh yang mengaku Kristus. Mengaku Kristus gak orang itu ketika datang ke Paulus? Itu bukan orang di situ, itu roh kemuliaan yang datang. Oke, tapi Paulus ini mengaku nggak bertemu Mesias Kristus? Ya, dia mengaku bertemu Yesus. Nah, apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan? Kalau terhadap orang yang mengaku Yesus, jangan percaya. Orang yang mengaku dirinya kepada orang yang mengaku melihat Mesias, percaya atau jangan? Kepada orang yang mengaku melihat Mesias, ya jangan percaya. Jangan percaya. Paulus mengaku enggak?
Dia Paulus kan mengaku nggak? melihat orang yang mengaku melihat orang yang Tidak mengaku Mesias. ada dalilnya Dia melihat. Tidak orang ada yang orang, datang tidak ada dia kepadanya mengatakan mengaku melihat. Mesias. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, sabar. Ketika Paulus mengaku bertemu atau melihat atau mengaku didatangi Kristus, pertanyaan saya, Yesus pinta untuk percaya atau jangan percaya? Terhadap orang yang mengaku dirinya Mesias, jangan percaya. Terhadap orang yang mengaku melihat Mesias di sana, melihat di sini, percaya atau jangan percaya? Melihat yang mengaku, ya jangan percaya. Jangan percaya. Ketika Paulus mengaku ada Mesias di padang gurun, kenapa Anda percaya? Ya karena dia nggak melihat orang, dia melihat roh di situ. Tidak ada di situ dikatakan melihat. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 23, ada enggak kata melihat? Oke, sebentar Baca. saya buka lagi. Silakan. Silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Ada enggak kata melihat di situ? Sebab sebab Mesias ayat berapa Anda minta? Ayat 23. 23. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Jadi kalau melihat Mesias, berarti orang itu melihat orang yang mengaku dirinya Mesias. Contohnya Dengarkan. saya mengatakan saya ini Mesias, lalu ada orang berkata, di sana ada Mesias karena saya mengaku Mesias. Coba diulang lagi bacanya. Oke, Apabila ada orang di sini siapa? Mesiasnya atau orang yang melihat? pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Berarti atau orang Mesias di situ ada di sana. di situ ada berapa? Di situ ada berapa? Orang dan Mesias. nah, berarti orang ini mengaku bertemu dengan Mesias, betul? Betul sekali, 100%. Perintah Yesusnya percaya atau jangan? Ya jangan percaya. Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Ya karena Paulus tidak mengaku melihat orang Mesias, melihat Mesias itu berupa orang, tapi dia mengatakan roh Melihat yang Mesias datang berupa kepada dia. orang. Melihat Mesias berupa orang. Iya, ini yang dia Di mana dikatakan melihat Mesias berupa orang? Di mana dalilnya itu? Jelas dia 23 Bang Zuma. Lihat. Coba ulang. Mesias ada di sini. Ada nggak di situ Mesias dikatakan ada orang? di sana. Ada nggak di situ dikatakan lihat ada orang Mesias di sini? Ada nggak kata orang di situ? Ya sudah pasti berupa orang dilihat Bang Zuma. Lah kok Karena sudah dia pasti? mengatakan. Kok sudah pasti? Ya. Kok kamu yang pastikan? Kok lucu ente ini? Kata Yesus, jikalau ada orang yang berkata lihat ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengaku nggak bertemu dengan Yesus? Dia bertemu dengan Yesus, betul. Nasihat Yesus percayai atau jangan percayai? Percayai. Karena Di itu mana yang datang dalilnya? roh. Di mana Ya, dalilnya? roh. Oke. Di mana Sebentar, dalilnya? saya ambil. Silakan. Sebentar saya ambil ya. Kampus. Di mana dalilnya? Di sini di 1 Yohanes 4 ayat 1 mengatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Elohim, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi sekarang kita uji apa yang dikatakan Paulus. Yang saya minta percaya. Kau bilang percaya, dalilnya percayalah. Mana dalilnya? Percayalah kepada orang yang mengaku bertemu Mesias atau melihat Mesias atau didatangi Mesias. Mana dalilnya? Iya, itu kan datang kepada Paulus berupa roh. Makanya kita uji betul roh perintahnya untuk percaya mana? Lagian 1 Yohanes 4 nomor 1 itu bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. Perintah Yesus untuk percaya kepada orang yang mengaku melihat atau bertemu atau diilhami atau diberi wahyu kepadanya dari Mesias itu mana dalilnya? Mana? Jangan nipu diri sendiri dong. Malu malu 2000 tahun kalian. 2000 tahun kalian menipu diri kalian sendiri malu
Saya Mana malu-malu dalilnya? saja karena Bang Juma ini Mana belum dalilnya, kawan? Mana dalilnya perintah Yesus percaya kepada orang yang mengaku diilhami dari Kristus, dari Mesias, atau bertemu atau melihat Kristus? Mana dalilnya supaya percaya? Mana? Oke, saya bacakan balik ya Bang Juma ya. 1 Yohanes. Oke, silakan. Saudara-saudara, Itu perintah Yesus nggak? Ku tanya dulu, itu perintah Yesus nggak? ini perintah Tuhan melalui Yohanes. Kenapa, Bang? Yang saya minta Yesus. Waduh, kita nggak bisa ngatur Tuhan, Bang Juma. Kita nggak bisa ngatur. Bukan mengatur Tuhan, Cak Ayu. Dalil yang dibutuhkan di dalam beragama itu penting. Kalau tidak, maka itu adalah iman buta. Anda mengatakan Yesus memerintahkan percaya, sementara dalilnya yang ada jangan percaya. Sekarang yang mana yang iblis? Anda kah? Atau yang datang kepada Paulus yang iblis? Ayo. Matius 24 ayat 23 dikatakan, jangan percaya terhadap orang yang mengatakan saya melihat Mesias di sini dan di sana. Nah, jadi kalau melihat Paulus- Mesias, sebentar Bang, melihat Mesias itu berupa orang di situ, bukan berupa roh. Tidak Sementara ada di yang situ. datang kepada Tidak Paulus, ada. itu berupa Tidak roh. ada. Tidak ada Jadi, di situ dikatakan sekarang- melihat orang. Nggak ada melihat orang di situ. Sekarang Nggak yang datang ada. kepada Paulus itu kan roh. Kita uji roh itu apakah Tidak berasal dari ada di situ. Elohim atau Tidak ada di situ. Saudara, tidak ada di situ mengatakan melihat orang. Jangan Anda sudah sesat menyesatkan lagi, jangan. Anda sudah sesat ini, makin mau menyesatkan orang lain. Tidak ada kata orang di sana. Tidak ada, jangan kau tambah-tambahin. Masa Bang Suma lebih Bible daripada ente sendiri? Lebih paham Bible daripada Anda sendiri? Ingat kata Yesus, kalau kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah buktinya kau menyesatkan. Karena kamu percaya kepada oknum yang mengaku kemudian bertemu dengan Paulus. Dengan mengaku percaya kepada Paulus, maka kamu percaya kepada Kristus yang datang kepadanya. Dengan percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus, berarti kau percaya kepada Paulus. Sedangkan Yesusnya mengatakan jangan percaya. Iya. Kemarin saya coba mengerti apa yang Anda katakan, tapi Paulus ini yang saya lihat nggak ada hal-hal yang mementingkan dirinya sendiri. Itu nanti Malahan kamu dia ucapkan. Itu membuat nanti kamu hal-hal yang ucapkan. begitu baik. Saudara, itu nanti kau ucapkan di hadapan Yesus ketika dia datang sebagai hakim. Kenapa kau percaya? Kau jawablah itu. Karena saya melihat Paulus itu bagus. Paulus itu mengajarkan untuk meninggalkan semua perintah Tuhan. Kau jawab itu nanti di depan Yesus. Tidak ada dia suruh meninggalkan perintah Tuhan. Gimana sih Bang Zuma ini? Saya kasih kamu dalil. Saya kasih kamu dalil. Ya, Kalau Paulus silakan, mengajarkan, kau baca Kolose 2. Oke. Silakan. Silakan. Kolose 2 ayat berapa? Nomor 12 sampai selesai. Kolose 2 kau baca, Galatia 4 nomor 7 kau baca, Galatia 5 nomor 1 kau baca. Satu-satu Bang. Kita baca Ya, dulu. silakan. Oke, satu-satu. Silakan. Ada moderator nggak di sini, teman-teman YouTube? Teman-teman YouTube. Silakan kau baca Kolose 2 dari nomor 12. Loncat aja langsung ke nomor 16-nya sampai selesai di data nomor 23. Biar nggak terlalu panjang. Atau kau mau baca Roma 3. Kau baca Roma 3 sampai selesai. Perintah kemudian Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah Karena itu sampah. biarkan orang hukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat, di mana di sini Paulus menentang apa yang dikatakan Yesus. Silakan Bang. Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ajaran Yesus ini Taurat atau kitab Kolose? Kutanya dulu kau. Ini ajaran, ya oke. Ini Kutanya dulu, ajaran ketika Yesus mengatakan tidak ada yang menajiskan yang masuk ke dalam mulut, tetapi yang menajiskan itu apa yang keluar. Ini sesuai dengan itu ajaran membahas Yesus. babi atau membahas cuci tangan? Itu membahas makanan yang masuk ke dalam mulut. Itu Bang. membahas
cuci tangan sebelum makan atau membahas babi? Kalau cuci tangan itu artinya kalau tidak mencuci tangan, sesuatu yang kotor masuk ke dalam mulut, betul? Najis, betul. Jadi sesuatu yang masuk kotor ke dalam mulut itu menajiskan pendapat orang Yahudi. Tapi Yesus karena dia tidak cuci tangan. Karena dia tidak cuci tangan. Ya, cuci tangan itu kan masuk ke dalam itu mulut. membahas babi atau tidak? Membahas semuanya. Masalah Nenekmu cuci kiper. tangan, Inilah masalah kamu. makanan. Inilah kamu sesatnya. Karena di situ orang membahas makanan Yahudi. Pada Yahudi sampai hari ini tidak menghalalkan babi. Kenapa pula kau mengertikan itu juga babi? Sementara itu adalah proses di mana orang-orang Yahudi menegur murid Yesus karena makan tanpa cuci tangan. Oke, berarti intinya begini Bang Zuma. Bukan masalah babi. Intinya Paulus itu menentang dan mengajarkan orang Kristen untuk tidak lagi menghambakan diri kepada Tuhan. Paulus adalah manusia yang paling hebat, lebih hebat daripada setan. Kenapa saya katakan lebih hebat daripada setan? Karena Paulus mengajarkan pengikutnya untuk jangan menjadi hamba Tuhan, tetapi harus menjadi anak Tuhan. Itulah Paulus. Oke, jadi begini Bang Zuma. Apakah hanya Paulus yang menyarankan boleh makan apa saja? Atau ada murid Yesus yang lain membolehkan memakan makanan yang lain? Saudara, kita tidak merembet kemana-mana. Kita merembet kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Jangan kemana-mana. Itu dulu. Di sini saja Anda sudah melanggar kaidah. Ketika ada perintah jangan kau percaya. Ketika ada orang mengaku bertemu dengan Yesus, melihat Yesus di padang gurun, melihat Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu aja kamu sudah langgar. Itu kamu langgar. Ya. Kamu melanggar itu. Saya terhadap orang yang mengaku dirinya Mesias. Kalau Anda pun sekarang mengaku Anda adalah Mesias, saya tidak akan percaya. Sekarang kalau Yesus itu mengatakan jangan kau percaya kepada orang yang mengaku, melihat dan berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Sekarang kau panggil Paulus. Paulus, pernah enggak Yesus itu datang di padang gurun dan kau jumpai? Apa jawabannya Paulus? Yes. Makanya dikatakan dalam surat Galatia, di Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Kapan itu? Kapan dia bertemu dengan Kristus Yesus? Pada saat dia menuju ke Damsyik. Ya. Bang Zuma, itu di Matius 24 ayat 23 dan seterusnya. Yang melakukan di situ mujizat orang yang melihat Mesias atau Mesias palsu itu yang melakukan mujizat. Saudara, Mesias palsu datang kepada oknum. Mesias palsu ini datang kepada oknum yang mau disesatkan oleh dia. Kan Yesus nasihatnya, baca nomor 3, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Penyesatnya datang mengaku apa? Akulah Kristus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit di bumi. Pergilah jadikan seluruh bangsa. Itu siapa yang datang itu? Penyesatnya datang mengajarkan kepada utusannya untuk menyampaikan kepada orang lain. Makanya Paulus berkata apa? Aku diutus kepada non-Yahudi. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, 16, 17. Sedangkan Yesus mengutus murid-muridnya hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ini dua Kristus yang berbeda. Kenapa Anda memaksakan untuk percaya? Sementara Yesus yang mengatakan jangan percaya. Kenapa? Karena Anda sudah terlilit dengan jerat si penyesat. Dalam konteks Matius 23 sampai 24 yang di situ melakukan mujizat-mujizat itu, apakah orang yang melihat Mesias atau Mesias palsu yang melakukan mujizat itu? Saudara, Mesias palsu ini memberikan kekuatan kepada utusannya untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di tengah-tengah orang agar bisa menyesatkan orang lain. Itulah yang terjadi kepada Paulus. Baca nomor 24-nya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Murid-murid Yesus. Jadi penyesat ini datang sudah mendapatkan suplai mujizat dari Kristus palsu, si iblis.
Iblis memberikan kekuatan kepada nabinya sehingga nabinya bisa melakukan mukjizat di tengah-tengah orang agar orang percaya kepadanya bahwa dia adalah nabi, bahwa dia adalah rasul. Bang Juma, Anda ini orang cerdas. Sebentar Bang Juma. Pasti Di ayat dong. 24, ya, Anda orang cerdas. Di ayat 24 dikatakan begini, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, bukan orang yang melihat Mesias itu. Hey. Jadi Paulus memang mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda. Sekarang- Tetapi sekarang dia saya- bukan mengaku Mesias. Itu yang perlu Anda cerna di sini. Sekarang kalau Anda ingin sekali di mana Paulus mengaku Mesias, baca 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku juga adalah Mesias. Tuh, telan itu baik-baik. Kalau hanya itu. Oke, sebentar. 1 Korintus berapa? 11 nomor 1. Assalamualaikum Dinda Dito, saya mau asar Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Dah. Ini cuma ngotot-ngototan aja, bantah dalil. Oke, saya bacakan. Silakan. Jadilah pengikutku, sebab sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Di mana Karena dia- mengaku dia Mesias? Coba kau baca di situ di original teksnya, ada nggak kata mengikuti Kristus? Ada nggak kata mengikuti di situ? Kalau ada saya matikan nih live-ku sekarang. Kalau ada, tidak ada kata mengikuti. Itu hanya penambahan daripada lembaga Bible. Yang ada adalah jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Tidak ada kata mengikuti. Oke, saya baca Silakan. dalam versi lain ya Bang Juma ya. Jadilah Silakan. peneladanku sebagaimana aku juga terhadap Hamasya. Begitu. Hei, Ini saudara, ayat saya ketiga. bilang Kita baca lihat di original teks, KJP, original Bang. teksnya. Oke. Oke, Bang. Kita baca di dalam KJP. Be followers of me even as I also am of Kristus. Jadi di sini juga mengatakan ikutlah Original aku teks, seperti original aku teks. juga mengikut Kristus. Ini Original tiga penerjemah. teks, original semua teks. mengatakan seperti itu, Bang Juma. Tidak ada yang Original mengatakan seperti teksnya yang kamu baca. dikatakan. Ya, Original saya tidak teks. mengerti original teks. Saya hanya mengerti Nah, sedikit original teksnya itu bahasa tidak Inggris dan begitu. bahasa Indonesia. Tidak ada kata pengikut atau mengikut, nggak ada. Di situ dia mengaku sebab aku ini juga adalah Kristus. Dinda Dito bisa buka kamera, Dek? Bisa Bang. Silakan ditampilkan 1 Korintus 11 nomor 1. 1 Korintus 11 nomor 1. Jangankan mengaku Kristus, Paulus itu justru mengaku Bapa. Saya siap-siap asar ya, Dinda Dito ya. siap Bang. 1 Korintus 11 nomor 1. Iya. Jadi saya izin gedekan diri saya sendiri dulu. Jadi pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Iya. Coba original teksnya. Serial numbernya. Oh, saya ambil dari Alkitab Sabda ya Sabda. Bang. Siap. Iya. Oh. Sabda. Satu Korintus 11 nomor 1. Iya. Leksikon yang nomor berapa, Abang? Yang terakhir Dinda. Pengikut Kristus. Pengikut. Iya, coba klik Pengikut pengikut Kristus. Kristus. Ini 5547. Ya, klik. Apa tertulis? Kristus. Yeay. Yeay. Apa itu artinya? Apa artinya? Hah? Pengikut Kristus gitu? Kalian aja ini yang mau disesatkan. Satu lagi Dinda, Kisah Para Rasul 9 nomor 22. KPR 922. Tolong. Iya.
bacanya terjemahan barunya, Dek? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kata Yesusnya angka nomor berapa tuh? Angka Yesusnya 3778. 3778. Coba diklik. Autos. Ada nggak kata Yesus di situ? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Jadi artinya coba dibaca ulang, nggak ada tanpa nama Yesus. Coba. Apa bacanya tanpa nama Yesus? Kan nggak ada Yesus, cuman penambahan Bible Indonesia si penipu ini. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan Siap-siap tepuk orang-orang tangan. Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa adalah Mesias. Bahwa siapa di situ? Dia kan, dirinya kan? Iya, Siapa yang Mesias? Tepuk tangan. Saulus. Masya Allah, saya baru tahu ini. Paulus membuktikan dirinya adalah Mesias kepada orang-orang Damsyik. Makanya dia disebut Dewa Hermes. Kenapa? Karena dia banyak membuktikan kerasulannya, kenabiannya, kekristusannya dengan berbagai macam mujizat yang dipertontonkan kepada Bani Israel. Kepada orang-orang yang ada di Damsyik. Dia banyak membuktikan kalau dia punya mujizat. Mungkin begini. Tunggu dulu. Di dalam Matius 24 nomor 24, sebab nabi-nabi palsu akan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin dia menyesatkan orang pilihan juga. Paulus membuktikan kalau dia banyak mukjizat. Bahkan di situ penambahan kata Yesus itu jelas. Berarti yang dimaksud banyak melakukan mukjizat itu siapa? Paulus. Membuktikan Paulus adalah Kristus. Jadi Paulus itu Kristus. Jadi jangan coba-coba mengalihkan perhatian. Oh, yang mengaku di situ adalah penyesat di situ adalah manusia yang mengaku Kristus. Karena kamu akan kena. Karena Paulus mengaku Kristus. Cukup yang standar dulu. Jangan percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Sudah. Jangan kau pelintir sana sini. Karena mau kemanapun Anda akan terkejar dengan data Anda sendiri. Musuhmu yang paling terbesar itu adalah bukan Bang Suma. Bibelmu sendiri yang musuhmu. Karena Bibelmu itu akan pasang badan kalau Kristen itu memang agama sesat. Paham sampai situ ya? Dinda Dito, saya ibadah dulu sejenak, Dek. Nanti dilanjut lagi, silakan. Siap, Bang Da. Jadi bro, kebenaran ini ya, tanya ini kan bro kebenaran. Saya rasa bagi kami semuanya yang belajar ya dari diskusi lintas agama ini, tidak ada tendensi untuk menyesatkan, memelintir Bible saudara semuanya. Tapi begitu dalil sudah terbuka, kenapa Anda itu masih melawan data yang ada? Yang pertama tadi yang datang kepada Paulus, yaitu mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu. Itu tergenapi dari perkataan Yesus sendiri. Jangan percaya atau kamu justru malah percaya. Itu renungkan saudaraku ya. Saya rasa Anda orang yang dewasa, hikmat ya, tidak menganggap bahwa diskusi ini penyerangan, tetapi tugas kami di sini untuk meluruskan, membukakan cakrawala berpikir teman-teman Kristen semuanya, berdiskusi ini secara data. Selebihnya kalau Anda sudah tidak percaya lagi dengan Bible, karena Anda selalu bantah, belajarlah tentang Al-Quran. Bertanyalah banyak-banyak tentang Al-Quran. Kan itu sedikit ya. Iya, silakan. Yang tadi dari 3 versi yang saya baca, baik itu KJP, baik itu LT3, baik itu TB, semua tidak ada seperti yang Anda narasikan tadi. Jadi logikanya sekarang saya harus percaya kepada 3 orang yang berkompetensi ini, atau saya harus percaya kepada Anda yang tidak mengerti juga bahasa Ibrani begitu, atau bahasa Yunani. Ya, di sini pilihannya kan ada nih. Saya harus percaya kepada Anda yang tidak mengerti bahasa Yunani, atau saya harus percaya kepada 3 orang, tiga dari lembaga ini yang jelas-jelas berkompetensi begitu. Oke, maka dari itu Abang harus mengambil ranah fakta historis, ya.
Bible ini transmisinya seperti apa? Jangan hanya melihat secara tabu bahwa adanya versi-versi, 3 versi yang Anda katakan ini, kemudian Anda harus memilih salah satu di antaranya, sementara yang kita ambil, kita buka, itu adalah keluaran dari Yayasan Sabda, Yayasan Sabsa Indonesia, YSI, yang memang juga berkolaborasi dengan LAI. Jadi Anda membantah dari terjemahan yang ada di Indonesia. Mau dicek atau di cross check dengan yang buku keluaran terbitan, itu tidak ada bedanya. Tapi Anda membawakan dari KJV. KJV itu secara historinya seperti apa? KJV awalnya dibawa oleh yang namanya John Wycliffe. Kapan itu? Abad ke-17. Kemudian dilanjutkan misinya oleh William Tyndale. Sehingga King James ini memiliki Bible terjemahan secara bahasa Inggris. Tapi ingat, di situ Bang, tidak ada nama Allah. Di sana mereka menggunakan God and Lord. Kemudian yang harus difahami lagi berarti yang KJV adalah terjemahan juga. Nah, dari seorang John Wycliffe yang kemudian dikutuk oleh Vatikan, dia setelah meninggal wafat 40 tahun kemudian diambil tulang belulangnya hanya untuk diludahi oleh Vatikan. Anda harus tahu datanya. Coba searching, ambil tokoh namanya Wycliffe, John Wycliffe. Kemudian dilanjutkan oleh William Tyndale. William Tyndale ini selamat dari semua penerjemah-penerjemah yang ada, namun nasibnya juga tragis. Jadi, kalian mau pakai King James, mau pakai yang mana lagi? Tapi itulah faktanya bahwa yang dipegang sampai saat ini adalah terjemahan. Bahkan, kalau mau mengambil Koine Greek, apakah itu aslinya? Aku tanya sama abang, Septuaginta itu asli dari tanah, Ketuvim, Neviim, atau terjemahannya? Silakan bang. Jadi, kalau nggak ada jawaban, mari belajar. Mau ambil teologis, mau ambil kristologi, mau ambil fakta historis, mau ambil Kristen mula-mula, atau konsili Yerusalem pertama bagaimana Petrus dengan Paulus mengadakan konsili yang pertama tentang ajaran untuk orang yang sunat dengan orang yang tidak bersunat. Mau dibawa kemana lagi? Atau mau membawa tentang histori Nazaret itu, kapan adanya Nazaret? Bang, kami orang Islam, apalagi apologet Islam Indonesia, di bawah naungan abang saya Bang Zuma sebagai ketua pembina, gak berbicara asal ngomong bang. Kami memiliki karakteristik siapa-siapa saja dalam apologet Islam Indonesia ini yang kompeten, yang basicnya di sejarah siapa, yang basicnya di kristologi siapa, yang basicnya di teologi siapa. Bang, semua itu paket komplit ada di abang saya ini bang. Anda mungkin semuanya membenci beliau karena membongkar sesuatu yang harusnya tidak dipublish. Tapi dengan seperti ini, kita ini mencerdaskan. Kita ini memberikan wawasan kepada teman-teman Kristen semuanya. Supaya tidak hanya beriman, tetapi tidak dilihat sumber dari keimanannya. Ya kalau bodoh amat ya nggak usah naik diskusi. Itu ya poinnya bang kebenaran. Maaf, ini memang suatu kebenaran. Abang mau dalil di kristologi mentok. Mau teologis itu faktanya 65.000 denom. Prove me if I'm wrong. Ya. 65.000 denom itu tidak sedikit. Penyebabnya apa? Ya terjemahan bang. Gitu bang. Jadi coba renungkan. Kami sih tidak menyerang keimanan Anda. Kami mengajak untuk teman-teman semuanya yang Kristen. Jangan dihindari diskusi yang melibatkan Anda untuk bernarasi sesuai dengan pengetahuan Anda. Kami tidak mute-mute, kami tidak tendang turunkan kalau Anda memang tujuannya berdiskusi dengan baik. Dan akhirnya Anda terjatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Jadi kebenaran itu memang semakin dipertahankan, ya. Karena sifat kebenaran itu bukan yang kebetulan. Yuk, masing-masing kita renungkan. Apa perbedaan kebetulan dengan kebenaran? Kebenaran yang hakiki setelah kita itu mencapai akil balik, taklik wajib, itu kebenaran.
Mencari sesuatu yang benar itu yaitu waktu kita balik. Waktu kita mengalami proses yang sudah dewasa. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu kebenaran. Tapi kalau lahir dari kandungan seorang Kristen, maka anaknya pasti Kristen. Itu kebetulan gitu loh. Itu kebetulan. Nah, yang kebetulan ini saya mengundang bersama dengan abang saya Bang Zuma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, mengajak orang-orang yang kebetulan Islam, kebetulan Kristen, kebetulan Buddha untuk mengkomunikasikan, untuk berdiskusi secara kebenaran yang hak. Tidak ditambahi, tidak dikurangi, tidak dikarang-karang. Ya, kalau kebenaran itu pahit, memang kebetulan itu letaknya orang-orang yang suka bilang, memang sudah takdirnya, kan gitu kan? Oke, siapa lagi? Saya coba naikkan. Yang Kristen ketik 3 ya. Ketik 3 yang Kristen. Biar saya bisa naikkan ke atas sembari nunggu Bang Zumanya selesai ibadah sholat asar ya. Waduh, ada Dondi 10, ketik 3. Johnson 3, oke. Apakah sudah request? Kalau yang akunnya privat tidak muncul di saya, mohon maaf ya. Alangkah baiknya dibuka dulu privatnya. Kenapa sih? Teman-teman Kristen rata-rata akunnya itu di privat, kenapa ya? Selamat siang. Selamat siang, Bang Johnson. Iya. Ya, tema kita masih ada di 2 Kristus ya. Saya hanya melanjutkan bahwa kalau Pak Johnson meyakini, mengamini dan mengimani bahwa Paulus memang bertemu dengan Yesus di padang gurun, sementara di Matius 24 nomor 23, nomor 25 dan 26 di situ dikatakan apabila itu ya. Apabila engkau melihat Mesias di padang gurun, janganlah kau percaya. Apakah Anda mengikuti perkataan Yesus atau memang membenarkan bahwa Paulus itu yang bertemu dengan Yesus? Harus dipercaya, silakan. Oke. Cerita tentang Matius, tentang apabila Kristus turun padang gurun, kamu jangan percaya. Saudara percaya itu sebagai isi dari kitab. Saudara pasti bilang itu kitab yang benar, tidak dipalsukan. Cerita tentang